Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Data dan Informasi. Saya Isi Priyambodo untuk seluruh semester ke depan akan menjadi dosen Anda dan membimbing Anda dalam mata kuliah ini. Baik, selanjutnya apa pentingnya manajemen dan informasi itu? Manajemen data dan informasi perlu karena data dan informasi telah menjadi komoditas berharga dalam dunia bisnis modern. Ya, dan selanjutnya kita akan lihat tema apa saja yang akan kita pelajari untuk satu semester ke depan. Yang pertama, pengenalan manajemen data dan informasi. Yang kedua, pengumpulan dan pengolahan data. Yang ketiga, penyimpanan dan manajemen basis data. Yang keempat, selanjutnya analisis data dan pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya keamanan privasi dan etika dalam manajemen data dan informasi. Poin ke-6, teknologi dan alat dalam manajemen data. Kemudian yang terakhir, tema yang terakhir nanti kita akan mempelajari tren terkini dalam manajemen data dan informasi. Dalam pertemuan kali ini, pertemuan yang pertama ini, ada beberapa capaian yang harus kita raih, yaitu yang pertama CPNK itu setelah mengikuti pertemuan ini diharapkan nantinya mahasiswa mampu memahami konsep dasar manajemen data dan informasi. Kemudian ada sub CPNK, dan sub CPNK-nya yaitu mahasiswa dapat mengidentifikasi peran dan tujuan manajemen data dan informasi dengan benar. Tujuan dari materi kuliah ini, pembelajarannya adalah menjelaskan konsep dasar manajemen data dan informasi. Yang selanjutnya mengidentifikasi peran dan tujuan manajemen data dan informasi. Selanjutnya poin yang ketiga, memahami prinsip-prinsip manajemen data dan informasi dalam konteks organisasi. Dari sini kita tahu bahwa data dan informasi itu banyak fungsinya. Oke, selanjutnya pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu pengertian manajemen data dan informasi, di mana di situ nanti akan kita pelajari definisi manajemen data dan informasi, perbedaan antara data dan informasi, dan pentingnya manajemen data dan informasi dalam organisasi. Poin selanjutnya yang akan kita pelajari, peran dan tujuan manajemen data dan informasi. Di dalamnya terdapat peran manajemen data dan informasi dalam pengambilan keputusan, kemudian ada tujuan manajemen data dan informasi, dan selanjutnya ada manfaat yang diperoleh dari manajemen data dan informasi yang efektif. Pada slide selanjutnya, di sini ada peta konsep pengenalan manajemen data dan informasi. Pengenalan data dan informasi di peta konsep itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengertian manajemen data dan informasi. Kemudian peran dan tujuan manajemen data dan informasi. Nah, dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik, kalau belum ada, kita lanjutkan. Materi selanjutnya itu definisi manajemen data dan informasi. Ya. Manajemen data dan informasi adalah suatu pendekatan sistematis dalam mengelola seluruh siklus hidup data dan informasi dalam organisasi. Manajemen data dan informasi melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan penggunaan sumber daya yang berkaitan dengan data dan informasi dalam rangka mencapai tujuan informasi. Semester yang lalu, semester yang pertama, mungkin dari Anda semua sudah mendapatkan materi kuliah pengantar teknologi informasi. Masih ada yang ingatkah apa arti data dan informasi?
apa pengertian data dan informasi. Kalau ada yang tahu, silahkan kirimkan jawaban Anda ke nomor WA saya. Oke, selanjutnya. Baik, sudah ada yang masuk WA-nya. Bagus. Banyak. Angkat jempol 2. Saya angkat jempol 2 kepada Anda semua karena masih mengingat materi-materi kuliah yang lalu. Baik, kita lanjutkan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, apakah ada yang sama dengan jawaban-jawaban Anda tadi? Nah, kita lihat saja. Data ya, adalah fakta mentah atau kumpulan angka teks yang belum diolah dan belum mempunyai makna. Ya, sebaliknya, informasi adalah data yang telah diolah yang memberikan manfaat dan memiliki makna bagi pengambilan keputusan dan tindakan yang lebih baik. Ada yang sama? Oke. Kita lanjutkan. Selanjutnya, materi selanjutnya, pentingnya manajemen data dan informasi. Yang pertama, meningkatkan pengambilan keputusan yang efektif. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi operasional, kemudian mendukung inovasi dan pengembangan bisnis, dan selanjutnya yang terakhir yaitu memperkuat keunggulan kompetitif. Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Nah, tidak. Baik, kita lanjut selanjutnya. Slide selanjutnya, peran dan tujuan manajemen data dan informasi. Peran manajemen data dan informasi. Peran utama manajemen data dan informasi adalah menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Lanjut. Tujuan manajemen data dan informasi yang pertama itu untuk keandalan data, integritas data, dan ketersediaan data. Nah, setelah materi tadi, ada tugas individu untuk Anda semua. Ya, tugas individu itu adalah identifikasikan dan analisis kasus nyata mengenai permasalahan manajemen data informasi dalam suatu organisasi. Diskusikan implikasi dari permasalahan tersebut dan saran untuk perbaikannya. Tugas ya dikirimkan kepada lewat WA saya atau nanti ke email saya yang akan saya bagikan kepada Anda setelah pertemuan ini. Kemudian evaluasi yaitu penilaian ya. Di sini penilaian penugasan individu itu sebanyak 20%, kemudian UTS 30%, UAS 40%, dan kehadiran 10%. Oke. Kemudian saya kira cukup. Di sini ada referensi ya yang bisa Anda gunakan untuk mempelajari mata kuliah ini. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Oke. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda semua di sini, sudah mengikuti dengan baik mata kuliah saya. Kita sama-sama belajar dan sama-sama nanti kita berdiskusi untuk mata kuliah ini. Kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau yang kurang baik, mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.